Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung dengan pembelajaran jarak jauh SMK Golden Bungur Kabupaten Bogor untuk kelas 10 BDP. Kita lihat dulu tujuan daripada pembelajaran ini, di mana adik-adik dapat melihat dan membaca apa tujuan daripada pembelajaran materi ini. Berikutnya kita melangkah ke materi, yaitu tentang lingkungan eksternal bisnis, yaitu segala sesuatu yang berada di luar batas perusahaan yang dapat mempengaruhi bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Pada lingkungan eksternal bisnis ini terbagi ke dalam dua kelompok ya, Yang pertama lingkungan bisnis mikro ya. Yang pertama perusahaan ya. Ini menyangkut SDM. Yang pertama kepada manajemen puncak. Dia bertugas menetapkan misi dan visi, sasaran yang hendak dicapai, strategi yang dijalankan, dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang diambil. Yang kedua, yaitu keuangan. Ini berkenaan dengan penyediaan dana, berapa besar dana yang digunakan untuk rencana pemasaran, berapa besar dana untuk alokasi produksi, dan berapa besar dana yang digunakan untuk kegiatan pemasaran lainnya seperti untuk promosi yang menggunakan media cetak dan media elektronik. Yang ketiga, riset dan pengembangan ya. Di sini perlu pengembangan terhadap suatu produk agar tetap eksis di pasar, yaitu dengan cara inovasi ya. Dengan inovasi maka barang yang kita jual ini akan dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. Yang keempat yaitu pemasaran. Ini menyangkut citra produk. Bagaimana citra produk yang kita jual di masyarakat, baik atau buruk. Kemudian distribusi, yaitu penyaluran barang terhadap daerah yang akan kita tuju. Harga, berapa harga yang akan kita jual. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan konsumen, dengan pemasok ataupun hubungan dengan perantara. Yang kelima yaitu produksi, yaitu menyangkut kapasitas produksi, berapa yang dapat kita lakukan. Kemudian fasilitas produksi, yaitu fasilitas pembantu dalam hal produksi dan teknologi yang digunakan. Dan yang terakhir adalah pasokan bahan baku lancar atau tidak. Berikutnya supplier, yaitu pihak yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan kita pada saat kita memproduksi suatu barang atau jasa. Yang C yaitu perantara pemasaran. Ini menyangkut promosi penjualan dan distribusi barang kepada konsumen. Di antaranya yaitu agen, gudang, tempat kita menyimpan barang, biro pemasaran, dan perantara keuangan atau bank. Berikutnya pelanggan atau customer, yaitu satu perusahaan atau individu yang menjadi konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Di antaranya yaitu pertama pasar konsumen ya, yaitu individu atau keluarga yang membeli barang atau jasa untuk dikonsumsi dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua pasar bisnis, yaitu perusahaan yang membeli barang-barang untuk kegiatan produksinya. Kemudian pasar penjual, yaitu perusahaan yang membeli barang kemudian untuk dijual kembali dalam rangka mencari keuntungan. Berikutnya pasar pemerintah, yaitu lembaga pemerintah yang membeli barang-barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan khalayak umum. Yang terakhir yaitu pasar internasional, yaitu di mana terdapat antara penjual dan pembeli yang berada di luar negeri, sehingga terjadilah proses ekspor dan impor. Berikutnya pesaing atau kompetitor, yaitu perusahaan yang menjual produk yang sejenis dengan kita atau yang sama produknya. Untuk mendapatkan persaingan di sini kita perlu memperhatikan nilai pelayanan kita terhadap konsumen, yaitu dengan memberikan nilai lebih yang diberikan oleh pesaing kita. Terakhir yaitu masyarakat umum ya. Ini harus diperhatikan oleh perusahaan karena ini juga akan berpengaruh dengan lingkungan mikro perusahaan, yaitu berkaitan dengan CSR ya, yaitu Corporate and Social Responsibility, yaitu menyangkut kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya, yaitu dengan memberikan bantuan yang sifatnya sosial seperti pembuatan jalan, pembangunan sarana ibadah, pembangunan sarana pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lingkungan bisnis makro ya.
yaitu kekuatan masyarakat luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan. Yang pertama yaitu lingkungan demografis ya, atau yang menyangkut hal kependudukan. Di sini meliputi pertama pertumbuhan penduduk ya. Semakin tinggi atau semakin padatnya penduduk di suatu negara ini akan memberikan peluang terhadap kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan. Kemudian kompar usia ya, atau perbandingan usia ya. Ada usia bayi, ada usia anak-anak, remaja dan orang tua. Kemudian pasar etnis ya, yaitu pasar yang dihuni oleh berbagai macam suku ya. Berikutnya tingkat lulusan akademik dan pola kehidupan rumah tangga. Yang B yaitu lingkungan ekonomi ya. Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu negara, maka tren dan gaya hidupnya akan berubah ya, sesuai dengan tingkat kebutuhan atau pendapatan yang mereka dapatkan. Berikutnya yaitu lingkungan alam ya. Meliputi yang pertama menipisnya sumber daya alam ya. Karena terus dieksplorasi ini lama-kelamaan maka sumber daya alam akan habis. Oleh karenanya di sini perusahaan harus mencari alternatif atau mencari sumber daya alam pengganti. Kemudian meningkatnya biaya ya, dengan pemakaian biaya listrik, otomatis ini akan semakin menambah biaya bagi perusahaan. Dan meningkatnya polusi ya. Ini dengan meningkatnya polusi ini akan mengganggu terhadap kesehatan sehingga dibutuhkan biaya untuk pengolahan limbah. Berikutnya itu lingkungan teknologi ya. Ini meliputi perkembangan teknologi yang sangat cepat, inovasi teknologi yang berkembang cepat, dan pengaturan penggunaan teknologi. Berbicara tentang teknologi ini sekarang sudah kita berbasis IT ya. Kebutuhan akan internet ini merupakan kebutuhan yang sangat vital ya bagi perkembangan suatu perusahaan. Yang berikutnya itu lingkungan politik ya, yaitu aturan-aturan dalam sektor industri menyangkut izin usaha perusahaan dan izin domisili perusahaan yang bersangkutan. Dan tumbuhnya organisasi LSM atau buruh ya. Semakin kuat organisasi buruh di suatu perusahaan, maka perusahaan sini akan sulit untuk mengambil kebijakan karena harus berbagai macam aturan atau harus banyak kompromi dengan organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu lingkungan sosial dan budaya ya. Itu lingkungan yang menunjukkan suatu keadaan kelompok atau masyarakat ya mengenai aturan kehidupan, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku serta pandangan hidup yang merumuskan hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam lingkungan sekitarnya. Next yaitu peran lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Ini menyangkut yang pertama faktor global ya. Yaitu ini menyangkut kebutuhan akan internet ya. Dengan internet ya perusahaan dapat mengetahui dunia luar sehingga bisa mendapatkan peluang dari usaha yang akan dikembangkan dan juga tentang inovasi produk yang akan dikembangkan. Yang kedua teknologi ya, yaitu penggunaan mesin-mesin otomatis ya. Dengan demikian maka produk yang dihasilkan akan mempunyai kualitas yang lebih baik. Kemudian sosiokultural ya, ini menyangkut tren hubungan dengan customer ya. Yang berikutnya kompetitif ya, faktor persaingan ya, dengan perusahaan yang sejenis ya. Sehingga di sini kita harus siap ya, yaitu dengan apa? Dengan memberikan pelayanan lebih dari apa yang diberikan oleh para pesaing kita. Dan ekonomi ya, atau faktor ekonomi yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan di suatu negara ini akan berpengaruh dengan tren atau gaya hidup yang berlaku di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu peranan lingkungan dalam organisasi bisnis, yaitu diantaranya peranan yang berorientasi terhadap kebijakan. Ini menyangkut suatu tatanan kerja untuk membantu atau memperbaiki kinerja organisasi, terutama dalam hal memahami berbagai kecenderungan perubahan lingkungan. Kemudian perencanaan bisnis strategis terpadu dan berorientasi pada lingkungan. Ini menyangkut tentang peramalan-peramalan yang akan datang. Yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan bisnis pada perusahaan. Ini akan dipengaruhi oleh dua faktor ya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal kita akan memperoleh tentang apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Dari faktor eksternal kita akan mengetahui adanya peluang dan ancaman yang akan kita hadapi.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa berikan komentar di kolom yang telah disediakan, karena komen yang kalian berikan merupakan evaluasi untuk saya memberikan nilai. Jangan lupa klik like and subscribe di YouTube SMA Golden. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.